Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, Bapa yang penuh kasih, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu yang suci, dan tolonglah kami untuk kemudian hidup secara benar, menurut pengertian-pengertian yang benar dari firman-Mu yang suci. Ampuni dosa kami Bapa. Dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab di dalam Perjanjian Baru Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Terpujilah Tuhan untuk firman yang suci. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang secara umum ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, bahwa dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, para ahli, para peneliti Perjanjian Baru, para pengajar Perjanjian Baru, pengajar Alkitab mengatakan bahwa dari keempat Injil ini, Injil Markus itu adalah Injil yang tertua. Kenapa itu harus disebutkan? Nanti saya sebutkan alasannya. Jadi dari keempat Injil yang kita baca, Injil Markus itu adalah Injil yang tertua. Malah kemudian para ahli, peneliti Alkitab Perjanjian Baru mengatakan bahkan Injil Matius dan Injil Lukas itu menjadikan Injil Markus sebagai sumber penulisan Injil-Injil mereka. Injil Markus itu adalah, para ahli mengatakan sesungguhnya Injil Markus itu sebenarnya adalah khotbah Petrus yang dituliskan. Nah, ini poinnya, ini menarik. Jadi sekali lagi, Injil Markus itu adalah khotbah Petrus yang dituliskan. Yang menarik adalah, kalau benar pendapat para ahli bahwa Injil Markus itu adalah khotbah Petrus yang dituliskan, dan Injil Matius, lalu Injil Lukas, menjadikan Injil Markus sebagai rujukan, sebagai sumber penulisan Injil mereka. Nah, berarti yang menarik adalah ketika Petrus menyampaikan khotbahnya yang kemudian dituliskan menjadi Injil Markus, sehingga kemudian banyak orang menyebut Injil Markus itu juga sebagai Injil Petrus. Karena sekali lagi Injil Markus itu adalah sesungguhnya khotbah Petrus yang dituliskan. Nah, menariknya adalah ketika Petrus menyampaikan Injil ini, dia tidak menghilangkan peristiwa yang sebenarnya adalah aib bagi dirinya. Dia tidak malu menceritakan aib itu. Dia bahkan dengan rela membongkar aib itu. Dia menceritakan penyangkalannya terhadap Yesus Kristus. Tapi inilah yang menarik. Karena ada pesan yang hendak disampaikan oleh Petrus ketika dia menceritakan peristiwa penyangkalannya terhadap Yesus Kristus. Apa pesannya?
Pesannya adalah dia juga ingin menceritakan tentang betapa dalam dia telah jatuh, betapa dia telah menyangkal gurunya. Dia telah menjadi pengecut, dia telah menjadi pecundang, dia telah begitu berdosa, begitu dalam dia berdosa, dia telah menyangkal Yesus dengan begitu dalam. Tetapi Kristus tetap mengasihi dia. Kristus mengasihi dia. Seolah-olah Petrus ingin mengatakan, aku telah menyangkal Yesus. Justru di saat-saat, di situasi Yesus paling berat, di saat-saat Yesus paling membutuhkan pengakuan. Tapi disitulah, di titik itulah justru Petrus, murid Yesus, menyangkal Yesus. Seolah-olah sekali lagi Petrus ingin mengatakan kepada semua orang, aku begitu tidak layak. Aku begitu pengecut. Aku telah jatuh begitu dalam. Tapi lihatlah Kristus. Lihatlah keagungan kasih Kristus. Betapa besarnya kasih Kristus yang memulihkan aku, mengampuni aku, dan memakai aku untuk pekerjaan-pekerjaan kerajaannya. Nah, ini harus disampaikan supaya saya berharap saya membaca beberapa khotbah, beberapa renungan, beberapa tafsiran, ada pengkhotbah, ada penafsir-penafsir, ada renungan-renungan yang ketika membaca ini seolah-olah sejak awal sudah memberi semacam kecaman terhadap Petrus. Justru saya melihat terbalik. Saya melihat bagaimana keagungan Kristus di dalam kisah ini, sekaligus bagaimana kebesaran hati, bagaimana keagungan Petrus. Karena itulah yang memang dia maksudkan dari Injilnya. Dia ingin mengajak semua orang, menarik semua orang untuk melihat betapa agungnya kasih Kristus. Nah, supaya ketika kita mempelajari atau membaca, merenungkan poin-poin ini, kita tidak sejak awal sudah terjebak pada misalnya bagaimana membaca ini sambil mengecam Petrus. Saya kira ini tidak benar, ini tidak fair. Nah, sekali lagi, mari kita memikirkan bagaimana keagungan Petrus yang betapa dia tidak malu menceritakan aibnya. Betapa dia dengan besar hati menceritakan kebobrokannya, tapi sekaligus dia menunjukkan betapa besarnya kasih Kristus. Betapa agungnya kasih Kristus atas dia yang tidak layak. Sekaligus Kristus yang karena keagungan kasihnya telah memulihkan Petrus yang berdosa, telah mengangkat dia, dan telah memakai Petrus bahkan untuk menjadi rasul besar di kemudian hari setelah peristiwa-peristiwa ini. Nah, lalu kemudian mari saya mengajak kita membaca ayat ini. Kita akan mempelajari hal-hal yang sangat penting dari ayat-ayat ini, dari kisah penyangkalan Petrus ini. Ayat 69 ditulis begini. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Saudara, ini memang ada kaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 58 misalnya dikatakan begini. Atau dari ayat 57 saya baca. Kalau saudara baca ayat 57-58 dikatakan begini. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya ke hadapan Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, maksudnya Petrus, duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Nah, saudara tahu, setelah peristiwa di Taman Getsemani itu,
Setelah Yesus ditangkap, Alkitab mencatat bahwa semua murid Yesus itu sudah lari. Tapi di sini dicatat, kecuali Petrus. Jadi semua murid Yesus itu sudah melarikan diri. Entah kemana mereka ketika Yesus ditangkap. Justru ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semua muridnya lari. Tapi Petrus tidak. Memang kalau kita membaca juga dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa selain Petrus, sebenarnya ada murid lain yang sebenarnya itu adalah Yohanes, yang kemudian menulis Injil Yohanes. Jadi Petrus harus kita lihat betapa dia berani. Keberaniannya harus kita kagumi. Kita tidak boleh mengecam dia. Kemana murid-murid yang lain? Tapi lihat Petrus. Sekalipun memang dikatakan di sini, dia mengikuti Yesus dari jauh. Saya membayangkan ada emosi yang bercampur baur dalam hati, dalam pikiran, dalam diri Petrus. Saya percaya dia masih sangat mengasihi Yesus sampai pada titik itu. Tapi juga ada ketakutan. Ada pertempuran antara kasih dan ketakutan. Karena itu dia dikatakan di sini mengikuti Yesus dari jauh. Tapi sekaligus dia ingin melihat apa yang akan terjadi. Bagaimana kesudahan semua ini. Keberanian ini hanya dimiliki oleh Petrus. Tentu kalau kita membaca dengan Injil Yohanes, termasuk Yohanes. Tapi dalam konteks ini kita fokus pada Petrus. Kemana murid-murid yang lain? Mereka sudah melarikan diri, tapi Petrus tidak. Tapi dari ayat ini juga kita boleh merenung. Kita boleh menarik satu pelajaran. Keberanian untuk menerobos bahaya. Tapi kalau itu dilakukan pada saat yang tidak tepat, itu bisa menjatuhkan kita. Kita harus menjadi murid Yesus yang berani. Tapi sekali lagi saya katakan, hati-hatilah jangan sampai keberanian untuk menerobos bahaya, tapi justru dilakukan pada saat yang tidak tepat. Saya membayangkan bahwa memang pada saat itu, iman Petrus sedang goncang. Iman Petrus sedang mengalami goncangan yang hebat. Kita boleh membayangkan bagaimana Petrus, katakanlah 3,5 tahun dia mengikuti Yesus. Dia telah melihat kehebatan Yesus. Petrus telah melihat perkara-perkara ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Petrus telah melihat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Petrus telah melihat bagaimana Yesus boleh berjalan di atas air. Tapi kali ini yang dia lihat adalah Yesus yang sedang teraniaya. Yang sedang terbelenggu. Tapi dia tetap memberanikan diri untuk masuk. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, kita juga belajar. Kita harus berani menjadi pengikut Yesus. Tapi juga menjadi sangat berbahaya kalau keberanian itu kita nampakkan pada situasi yang tidak tepat. Nah, inilah yang terjadi pada Petrus. Dia berani untuk menerobos bahaya. Tapi saatnya tidak tepat. Kenapa saya katakan tidak tepat? Karena harus kita mengerti secara umum bahwa pastilah kondisi kerohanian, keberimanan Petrus sedang mengalami goncangan. Kalau iman kita sedang lemah, kalau kita sedang mengalami goncangan iman, kita harus makin berhati-hati. Pada ayat 69 dikatakan begini, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Di sini kita boleh mengatakan bahwa Petrus di sini mendapat serangan. Karena keberaniannya menerobos dalam bahaya, tapi situasinya tidak tepat. Karena saya katakan tadi, tidak tepat karena imannya sedang rapuh, imannya sedang goyah, imannya sedang mengalami goncangan. Pada saat itulah
dia mengalami serangan. Nah, ini memberi pelajaran berharga kepada kita, saudara. Iblis selalu tahu kapan waktu yang tepat menyerang kita. Antara lain kita boleh belajar hal penting di sini adalah pada saat kita mengalami goncangan iman, pada saat seolah-olah perjuangan kita buntu, pada saat hal-hal yang kita harapkan, hal-hal yang kita perjuangkan seolah-olah tidak membuahkan apa-apa. Justru itu bisa menjadi celah iblis memberikan serangan atas iman kita, serangan atas kerohanian kita. Dan kita perhatikan di ayat selanjutnya bagaimana Petrus. Kelihatannya ini memang, bolehlah kita sebut ini serangan kecil. Hanya seorang hamba perempuan yang bertanya kepada Petrus. Mengidentifikasi siapa Petrus. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. John Calvin bilang, serangan sekecil apapun bisa menjatuhkan kita kalau Allah tidak menopang kita. Bagus sekali. Sekecil apapun serangan itu, kalau Allah tidak menopang kita, itu bisa menjatuhkan kita. Pada aspek lain ini bisa memberi pelajaran berharga kepada kita. Yang saya katakan tadi. Iblis bisa menyerang kita kapan saja, bahkan serangannya mungkin sekali kelihatannya kecil dan kita menganggap sepele. Tapi justru hati-hatilah terhadap serangan-serangan kecil dari iblis. Pada saat iman kita sedang lemah, saat iman kita sedang goyah. Hati-hatilah terhadap hal-hal yang kecil. Misalnya, saudara tahu dosa-dosa seksual. Dosa-dosa seksual. Justru biasanya dimulai dari hal-hal yang kecil. Sekali lagi, dosa-dosa seksual, kejatuhan dalam perkara-perkara seksual orang-orang Kristen. Bahkan para pendeta, para penginjil besar, bisa jatuh karena dosa-dosa seksual. Dan itu bisa dimulai dari hal-hal yang kelihatannya kecil. Siapa saja. Orang boleh berdalih. Misalnya, sebelum orang jatuh dalam perkara-perkara seksual yang lebih besar, ada faktor-faktor yang mendahuluinya, dan biasanya itu dianggap kecil, dianggap tidak berbahaya. Contohnya, saudara mungkin ketika menonton film porno atau melihat pornografi, ada orang bilang, cuma aku mau lihat. Tapi iblis tahu. Itu menjadi pintu masuk. Cuma kok mau lihat. Tidak apa-apa, cuma lihat. Pertama, cuma lihat. Atau misalnya, orang-orang yang kemudian hari jatuh dalam dosa perzinahan. Biasanya dimulai juga dari hal-hal yang kecil. Dari mana? Baku chat. Baku gara. Cuma kuat baku gara. Mulai dari hal-hal yang kelihatannya kecil. Tapi itu justru menjadi pintu masuk. Itu serangan-serangan kecil. Yang kalau kita tidak berhati-hati. Dan kalau Allah tidak menopang kita. Itu justru akan masuk lebih dalam dan akan menjatuhkan kita. Hati-hatilah terhadap serangan-serangan kecil itu. Saudara tahu? Batu yang akan menjatuhkan kita bukan batu besar, tapi sangat mungkin batu kecil yang ada di depan kita yang kita abaikan. Itu yang kemudian menjatuhkan kita. Yang disebut batu sandungan kan bukan batu besar, tapi batu kecil yang ada di depan kita tapi kita abaikan. Itu batu sandungan, bukan? Lalu ayat 70.
Tetapi ia menyangkalnya, Petrus menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Saudara, menarik di sini. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Petrus menyangkal Yesus di depan semua orang. Ini menarik. Padahal kalau saudara membaca misalnya dalam Matius pasal 10 ayat 32 sampai 33, saya baca untuk saudara. Matius pasal 10 ayat 32 sampai 33 dikatakan begini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi Yesus melarang murid-muridnya menyangkal dia di depan orang. Tapi itu yang Petrus lakukan di sini. Saudara, bagaimana dengan kita? Kita mungkin belum pernah menyangkal Yesus dengan kata-kata kita. Kita mungkin belum pernah bilang, aku bukan orang Kristen. Aku tidak mengenal Yesus. Kita mungkin belum pernah mengatakan itu. Tapi bagaimana dengan tindakan-tindakan kita? Ada contoh-contoh menarik, sederhana, contoh kecil. Misalnya, saudara sudah biasa berdoa sebelum makan, lipat tangan, dan tunduk kepala, tutup mata. Tapi ketika di tengah kerumunan orang banyak, termasuk di antara orang ketika saudara sedang berkumpul dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus, saudara tidak melakukan itu. Saudara tidak berdoa sebelum makan. Saudara mungkin boleh membela diri, saya berdoa dalam hati. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh berdoa dalam hati. Tapi maksud saya adalah kalau kita melakukan itu hanya karena kita tidak mau diketahui orang bahwa kita adalah orang Kristen, itu berbahaya. Kita malu mengakui Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, kita boleh berdoa dalam hati, tapi kalau motivasi kita tidak melakukan doa, misalnya sebelum makan, waktu kita lagi dalam perkumpulan banyak orang, hanya supaya orang tidak mengetahui bahwa kita Kristen, kita pengikut Kristus. Itu bentuk-bentuk kita menyangkal Yesus. Atau ada orang Kristen supaya tidak mau kelihatan misalnya mau pergi gereja. Supaya orang tidak tahu dia orang Kristen mau pergi gereja. Nanti orang bilang, sok rohani. Setel rohani. Lalu orang akhirnya tidak bawa Alkitab misalnya. Atau menunjukkan tanda-tanda tidak berani memberitahu orang, tidak tahu bersikap, tidak mau orang tahu bahwa kita adalah orang Kristen. Itu sangat berbahaya. Atau kita tidak berani, kita tidak mau memberitakan Injil kepada orang. Hanya supaya orang tidak menyudutkan kita, memojokkan kita. Itu juga sangat berbahaya. Itu bentuk-bentuk penyangkalan kita tentang Yesus Kristus. Maka ayat-ayat ini kita tidak hanya melihat Petrus, tapi langsung melihat bagaimana kita. Bagaimana dengan kita. Maka saudara, mari kita selalu dalam keadaan apapun kita. Mungkin kita juga pernah menyangkal Yesus dalam sikap kita. Tidak dengan mulut kita, tapi dengan sikap kita. Tapi mari kita mengingat. Yesus Kristus tidak pernah malu. Dia yang adalah Allah tidak malu datang ke dunia menjadi manusia. Dan bahkan dia tidak malu mati bagi dosa-dosa kita. Maka jangan pernah malu menyangkal dia. Jangan pernah malu, maksudnya jangan pernah malu mengakui dia. Di depan semua orang. Ini poin-poin yang harus kita pelajari. Tapi sekaligus di sini memberi pelajaran berharga bagi kita. Sebagaimana Petrus. Di beberapa ayat sebelumnya, kalau saudara membaca misalnya di Matius 16 ayat 16, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku ini? Petrus mewakili murid-murid. Kalau kita membaca dalam Matius 16 itu, Petruslah yang mewakili murid-murid dan berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Petrus telah mengakui itu, tapi sekarang dia menyangkalnya. Bagaimana dengan kita? Ini memberi pelajaran berharga bahwa betapa mudahnya iman kita naik turun. Betapa mudah kita mengalami naik turun dalam iman. Maka kalau kita sedang berada di puncak, kalau kita sedang berada pada titik aman, kita harus tetap berhati-hati, waspada, jangan gegabah, karena sangat mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama dari situ, kita akan jatuh. Belajarlah dari kasus Petrus. Baru dalam beberapa waktu yang lalu, dia berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Tapi sekarang dia berkata, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksudkan, hei perempuan." Dia menyangkal Yesus. Hati-hatilah sekali lagi. Jangan kita lengah, jangan kita abai ketika kita berada pada puncak. Kita merasa aman, kita merasa iman kita sedang stabil. Tetap berhati-hati. Karena sekali lagi seperti saya katakan tadi, sangat mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita bisa jatuh ke dalam jurang yang dalam. Ayat 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat keberanian Petrus lagi. Harusnya setelah mendapat serangan pertama itu, dia harusnya segera lari, bukan? Dia harusnya segera keluar. Tapi setelah serangan pertama itu, dia tetap di situ. Banyak orang mungkin akan berpikir begitu. Kenapa Petrus tidak lari setelah mendapat serangan pertama tadi? Tapi Petrus tetap bertahan di situ. Sehingga datang serangan kedua yang lebih besar. Karena mulai melibatkan orang lain. Selain perempuan yang pertama tadi, sekarang muncul orang lain. Jadi sudah makin banyak orang yang datang menyerang dia dalam tanda kutip. Nah, ini menjadi penting. Saya katakan tadi, serangan kali ini lebih berat karena sudah lebih dari satu orang. Selain yang tadi. Saudara, saya ketika membaca ayat-ayat ini, mari kita belajar. Kalau kita tidak segera lari, kalau kita tidak segera menghindar ketika mendapat serangan pertama kali dari iblis, sangat mungkin dan hampir pasti, bahkan mungkin pasti, akan datang serangan kedua yang lebih besar, serangan kedua yang lebih berat. Iblis tidak akan pernah berhenti menyerang kita sampai kita jatuh. Maka waspadalah. Jadi kalau kita mendapat serangan, berhati-hatilah atas serangan-serangan pertama, serangan-serangan kecil, karena sangat mungkin akan datang serangan kedua yang lebih besar, serangan kedua yang lebih berbahaya, dan lebih cepat menjatuhkan kita. Tapi aspek lain yang saya katakan tadi, kenapa waktu setelah mendapat serangan pertama itu, Petrus tidak segera lari? Dia tetap berdiam diri. Ini memberi pelajaran berharga bagi kita. Bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Saya ketika membaca ini memikirkan begini, saudara. Lingkungan kita, tempat kita berada, harus kita perhatikan. Komunitas kita, pertemanan kita, dengan siapa kita berteman. Kalau komunitas kita, kalau tempat kita, kalau lingkungan kita menjadi tempat yang sangat berbahaya, seperti dalam kasus ini, harap segera keluar dari sana. Kalau orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang berpotensi menjatuhkan kita, harap segera keluar dari sana.
Kalau kita tahu lingkungan kita, kalau kita tahu orang-orang yang ada di sekitar kita membahayakan kita, sekali lagi, harus berani melangkah keluar dari sana. Ini pesan-pesan rohaninya bagi kita. Ayat 72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Nah, saudara, di sini menarik. Di penyangkalan pertama, dia baru sampai pada tahap menyangkal. Tapi kali ini, penyangkalan Petrus sudah disertai dengan sumpah. Aku tidak mengenal orang itu. Sekali lagi saya ingatkan, padahal kalau kita mengingat dalam Matius pasal 10, Yesus sudah memberi peringatan kepada murid-muridnya, supaya jangan sampai mereka tidak mengakui dia di depan orang. Tapi kali ini Petrus melakukannya. Tapi aspek lain adalah yang menarik di sini, saya katakan ulang tadi. Pada pasal 16 ayat 16, Petruslah yang bilang, keluar dari mulut Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi kali ini Petrus bilang, aku tidak mengenal orang itu. Bahkan dia menyebut orang itu. Bukan lagi, aku tidak mengenal Yesus. Tapi dia menyebut, aku tidak kenal orang itu. Padahal, belum lama ini keluar dari mulutnya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan saya katakan ulang tadi, pada tahap awal, dia baru sampai pada menyangkal. Kali ini sudah masuk lebih dalam. Menyangkal dan bersumpah. Artinya, sampai di sini kita melihat Petrus jatuh makin dalam. Mengabaikan serangan pertama. Sangat mungkin serangan kedua lebih besar. Sekaligus saya katakan tadi, satu kali kita membuka peluang terhadap dosa, serangan iblis, sangat mungkin akan melahirkan dosa-dosa baru. Karena serangan iblis sekarang makin hebat, makin parah, makin luar biasa. Tapi sekaligus Petrus jatuh makin dalam. Dia sampai berani bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Bagaimana dengan orang-orang Kristen? Bagaimana dengan kita? Ada berapa banyak orang Kristen yang bahkan berani bersumpah? Padahal dia memang sedang berdusta. Baik, kita terus merenungkan ini. Ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Sampai pada tahap ini kita melihat serangan terhadap Petrus itu makin hebat, makin luar biasa, makin berat, makin dalam. Sekarang bukan hanya satu orang, tapi sudah banyak orang. Karena di sini dikatakan, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ. Bukan lagi satu orang, bukan dua orang, tapi muncul orang-orang yang ada di situ. Sampai pada tahap ini, memang kita melihat betapa beraninya Petrus. Sudah 2 kali diserang, dia tidak lari. Tapi sekaligus itu justru menjadi saat dia masuk pada bahaya yang lebih dalam. Bagaimana dengan kita? Kalau kita terus mengabaikan serangan-serangan iblis atas kehidupan kita. Ketika kita mengabaikan dosa-dosa kecil terus terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan jatuh lebih dalam. Kita akan jatuh lebih jauh. Hai, kita tetap berhati-hati. Saya katakan tadi, ketika iblis melihat kita tetap mengabaikan serangannya, dalam pengertian justru membuka diri, terus diserang. Dia akan menggempur kita, dia tidak akan berhenti sampai kita hancur.
Mari kita tetap berhati-hati. Tapi ada aspek lain yang kita lihat di sini. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti, jadi mereka sekarang sudah sangat yakin, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Mereka bahkan sudah sangat berkeyakinan, Petrus ini adalah murid Yesus. Dari mana? Di sini menarik disebutkan, itu nyata dari bahasamu, nyata dari logatmu, nyata dari cara bicaramu. Saudara, penafsir Matthew Henry mengatakan betapa indahnya, betapa baiknya kehidupan kekristenan kita kalau orang bisa langsung mengidentifikasi kita sebagai murid Kristus ketika mereka mendengar cara bicara kita. Orang-orang itu tahu Petrus ini murid Yesus. Itu jelas dari cara bicaranya. Sama dengan Yesus, logatnya sama. Orang Galilea. Tapi ini memberi pelajaran rohani bagi kita, menarik. Betapa baiknya kekristenan, betapa baiknya hidup kita kalau orang boleh mengenal kita sebagai murid Yesus justru dari cara kita berbicara. Tapi bagaimana orang bisa menyebut kita pengikut Kristus kalau misalnya ucapan-ucapan kita, kalau kita suka bicara kotor, bicara jorok, bicara cabul. Bagaimana orang bisa mengidentifikasi kita sebagai murid Yesus kalau misalnya termasuk status-status kita di media sosial tidak mengarahkan orang untuk berpikir bahwa kita adalah murid Kristus. Ini menjadi penting, bukan? Ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca pada tahap-tahap sebelumnya, Petrus baru sampai pada saat menyangkal dan bersumpah. Sekarang tambah satu. Menyangkal, bersumpah, dan mengutuk. Artinya, Petrus seolah rela dikutuk kalau sumpahnya itu tidak benar. Ada perbandingan yang mungkin biasa kita dengar. Misalnya, ada orang bilang, sumpah disambar geledek. Atau sumpah mati. Atau orang Minahasa bilang, mati kita kalau tidak betul tidak bilang. Kira-kira begitu. Jadi Petrus bahkan berani bilang, dia rela dikutuk kalau sumpahnya itu tidak benar. Sampai pada titik ini, pada tahap ini, kita melihat bahwa Petrus telah jatuh sampai pada titik terdalam. Dia telah jatuh sampai pada titik yang paling mengerikan. Tapi inilah yang dikehendaki iblis juga bagi semua orang Kristen. Saya katakan dari tadi berulang-ulang, iblis itu tidak akan pernah berhenti menyerang kita sampai kita jatuh. Sampai kita jatuh pada titik terdalam. Bahkan sampai hancur kita. Ini yang menjadi target iblis atas Petrus tapi atas kita. Tapi di sini dikatakan, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Jadi ketika Petrus telah sampai pada titik terendah dalam kerohaniannya, dia telah menyangkal Yesus dengan begitu luar biasa. Dia telah sampai pada titik paling mengerikan. Justru di saat itulah kasih Kristus datang menyentuh dia. Kalau kita
membandingkan misalnya saudara dengan Lukas pasal 22 ayat 60 sampai 61, memang di sana dikatakan pada saat ayam berkokok itu, berpalinglah Yesus melihat kepada Petrus. Saudara, bagi saya kokok ayam ini bukan sekedar kokok ayam biasa. Ini adalah tanda kasih dari Yesus Kristus untuk Petrus. Kalau kita, seperti saya katakan tadi, membandingkan dengan Injil Lukas pasal 22 ayat 60-61 bersamaan dengan ayam berkokok, Yesus berpaling dan menatap kepada Petrus. Itu yang juga membuat Petrus kemudian di ayat selanjutnya menangis dengan sangat hebat. Saya percaya tatapan Yesus itu bukan tatapan yang menghakimi, bukan tatapan yang mengecam, bukan tatapan yang melotot. Saya percaya tatapan Yesus itu adalah tatapan yang penuh dengan kasih. Seolah ketika Yesus menatap Petrus itu, saya membayangkan ketika Yesus menatap Petrus, seolah Yesus akan ingin berkata kepada Petrus, Petrus, aku sudah memperingatkan engkau, insaflah. Sehingga kalau kita baca di ayat selanjutnya, ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara-saudara, di ayat 75 ini, sekali lagi dikatakan, setelah ayam berkokok, dan setelah, kalau kita bandingkan dengan Lukas, Yesus berpaling dan menatap Petrus. Maka Petrus teringat apa yang dikatakan Yesus. Yang itu kita boleh baca dalam ayat 33 sampai 35. Yesus ingatkan. Waktu di perjamuan malam itu, di ayat 33 sampai 35 dikatakan begini. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, yang menarik di sini, Tuhan tidak memakai pengkhotbah sekaliber, katakanlah sekaliber Yohanes Pembaptis untuk berseru, berteriak kepada Petrus, bertobatlah. Tuhan justru memakai ayam untuk menginsafkan Petrus. Artinya Tuhan bisa memakai apa saja termasuk tanda-tanda alam di sekitar kita untuk menegur kita, untuk menginsafkan kita. Tuhan Yesus juga tidak bicara kepada Petrus. Petrus hanya mendengar kokok ayam, tapi juga dia melihat Tuhan yang memandang kepada dia. Dan dia insaf. Hati nuraninya disentuh. Petrus bereaksi. Maka ini menjadi pertanyaan bagi kita. Masihkah kita memiliki hati nurani yang peka? Saya kira kita harus belajar juga
pada Petrus tentang poin ini. Memiliki hati nurani yang peka, bahkan terhadap tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Saudara, ada komentar menarik dari Charles Spurgeon tentang poin ini. Charles Spurgeon bilang, ada kombinasi yang menarik yang Tuhan pakai untuk menginsafkan Petrus, yaitu tanda alamiah, kokok ayam, tapi juga tatapan Yesus. Ini menjadi satu kombinasi yang penting. Jadi, kokok ayam itu bersifat alami untuk mengingatkan Petrus. Tapi tatapan Yesus itulah yang mengubahkan Petrus. Ini menjadi penting. Lalu karena itu Charles Spurgeon kemudian mengatakan bahwa Tuhan bisa memakai pengkhotbah seperti ayam berkokok untuk menginsafkan atau untuk menegur kita, tapi hanya kasih kuasa Tuhanlah yang mengubah, yang membaharui orang. Lalu kemudian Charles Spurgeon bilang, maka waktu aku berkhotbah, aku sadar aku hanya seperti ayam yang berkokok itu. Tapi Tuhanlah yang akan mengubah hati orang, menginsafkan orang, mengembalikan orang kepada juru selamat. Artinya, ini harus mengingatkan para pengkhotbah untuk rendah hatilah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 75 ini dikatakan setelah ayam berkokok, setelah Yesus menatap Petrus, dan setelah dia mengingat semua yang peringatan-peringatan yang dikatakan Yesus kepadanya, dia segera pergi keluar dan menangis dengan sangat sedih. Tangisan dan kesedihan ini adalah karena dia sadar akan dosanya. Saudara-saudara, bukankah ini yang harusnya ada pada setiap orang Kristen? Berapa banyak di antara kita orang-orang Kristen yang pernah secara sungguh-sungguh meratapi dosa-dosa kita, menangisi dosa-dosa kita. Ataukah kita mungkin dengan angkuh berkata, Petrus saja murid Yesus, murid yang paling dekat dengan Yesus boleh menyangkal Yesus, apalagi saya. Benar, Petrus pernah menyangkal Yesus. Tapi dia juga telah menangisi aibnya itu. Dia telah meratapi dosanya itu. Kapan kita akan kembali kepada Tuhan dengan hati yang hancur, meratapi dosa-dosa kita dan kembali kepada Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus? Saudara, dari beberapa sumber yang saya baca, ada tradisi mengatakan bahwa setelah peristiwa itu yang dicatat di sini, Petrus setiap kali mendengar kokok ayam, dia selalu berlutut dan menangis. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau juga kita membaca dalam bagian-bagian Alkitab selanjutnya, bahkan sampai pada Kisah Para Rasul, sampai kepada surat-surat dalam Perjanjian Baru, kita mendapati, kita melihat Yesus memulihkan Petrus. Yesus mengampuni dia. Yesus mengasihi dia dengan kasih yang besar. Bahkan Yesus memakai Petrus untuk menjadi rasul besar, memberitakan Injil kepada semua orang Israel
Petrus diutus untuk memberitakan Kristus kepada semua orang. Petrus bahkan mempertaruhkan segala sesuatu. Bahkan dia kemudian hari, saudara tahu, dia mempertaruhkan nyawanya demi memberitakan tentang Kristus. Dia yang pernah menyangkal Yesus, dia diinsafkan dan dia pergi memberitakan Kristus, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya. Dia menulis Injil Markus yang luar biasa. Dia menulis surat Petrus. Bahkan dalam sejarah dikatakan, Petrus bahkan sampai rela mati demi Injil. Dan waktu dia akan dihukum mati di Roma, dia memilih, dia menawarkan diri untuk dihukum mati karena Injil Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara disalib terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Itulah keagungan Petrus. Dia yang pernah jatuh, tapi dia dipulihkan. Dan dia telah mengubah dunia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh kita pelajari dari bagian ini menjadi sangat menarik untuk terus kita renung-renungkan. Dari kisah yang kita baru saja pelajari tadi, paling tidak ada dua hal yang boleh kita renungkan sekali lagi. Pertama, bagian ini memberi peringatan kepada kita, tapi sekaligus memberi penghiburan. Maksud saya adalah, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, orang-orang Kristen, kita yang sudah percaya, tetaplah berhati-hati, tetaplah waspada, jangan gegabah. Kita masih di dunia, kita masih akan menghadapi ujian dan pencobaan. Berhati-hatilah, biarlah hati kita tetap melekat pada Yesus Kristus dalam keadaan apapun. Itulah peringatannya. Tapi yang kedua, kita harus melihat ini juga memberi penghiburan kepada kita. Bahwa betapa besar pun Petrus telah jatuh. Betapa dalam Petrus telah jatuh. Betapa besar pun dosanya. Demikian juga dengan kita. Betapa besar dosa kita. Betapa dalam kita jatuh. Tapi kalau kita mau bertobat, dengan hati yang hancur kita mau kembali kepada Yesus Kristus, mengakui dosa-dosa kita, Yesus sanggup memulihkan kita, menebus kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita. Itulah keagungan kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.